Selamat malam Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ana Rohanahida, mewakili Pelkat PKLU GPIB Sangkakala, Jakarta Barat. Lebih besar dari
Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus atas kami. Kami mohon, diamkanlah suara lain dalam hati kami, selain suara Tuhan saja. Tuhan, bukalah mata hati dan pikiran kami, serta berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ester 8 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan, maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa-bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, dan sukacita dan kegirangan di antara orang-orang Yahudi, dan perjamuan serta dari hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini bertema, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kisah dalam ayat 10-17 merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya sebagai respon dari permintaan Ester kepada raja agar membatalkan surat yang dulu pada saat Haman masih hidup dengan tujuan memusnahkan orang-orang Yahudi. Dalam nas Alkitab ini, raja mengabulkan permintaan Ester dan mengizinkan orang-orang Yahudi wajib berkumpul dan berhak mempertahankan dirinya terhadap musuh-musuh yang hendak menyerang mereka. Jadi, dalam hal ini raja tidak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi orang yang Yahudi untuk melampiaskan amarah dan kebencian mereka secara membabi buta.
Orang-orang Yahudi akan menumpas musuh-musuh jika para musuh tersebut menyerang mereka. Jadi, sekalipun Mordekai jadi orang kepercayaan raja dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, itu tidak berarti dia boleh sewenang-wenangnya kepada musuh ataupun orang-orang yang membencinya. Catatan tegas raja dalam ayat 11 yaitu, orang Yahudi wajib mempertahankan diri jika musuh-musuh hendak menyerang mereka. Sudah sangat alamiah jika kita diserang dan wajib membela atau mempertahankan diri. Kekuasaan itu sementara, karena itu jangan menggunakan kekuasaan yang tidak kekal tersebut untuk membalaskan sakit hati kepada orang yang membencinya kita. Kenyataan yang terjadi adalah manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menyakiti bila disakiti. Mungkin di era Raja Ahasiweros di situasi ini dipandang relevan. Namun demikian, di zaman sekarang ini dalam kacamata perjanjian baru, membalas sakit hati dengan menyakiti orang lain bukan hanya tidak relevan lagi, tapi sangat tidak manusiawi. Harus ada dalam diri kita kasih yang menghidupi hidup, kasih yang menutupi segala sesuatu, seperti kasih Kristus. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun kami menjadi orang percaya dan menghasilkan karya hidup yang berdampak positif bagi dunia. Tuhan Yesus, kami yang berada di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk Dewan PKLU dan pengurus PKLU di tiap gereja GPIB. Berikanlah berkat dan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas dan program serta tanggung jawab mereka. Berikanlah kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam mengisi masa lansia. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan program ini. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara yang sudah menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.